Oke, kembali lagi di Automotive. Nah, teman-teman, sekarang kalian udah lihat nih mobilnya apa? Kita kedatangan Kia Sonet tipe yang paling tinggi, yaitu tipe Premier. Nah, Kia Sonet ini pertama kali masuk ke Indonesia, itu langsung direspons secara positif sama masyarakat Indonesia. Jadi kalian mau tahu performa kayak apa, fiturnya apa aja, dan kita lihat eksteriornya dulu ya. Let's go. Dari bagian luar, ini kita lihat, ini lumayan ganteng sih. Kalau kalian lihat di foto atau video review orang, kelihatannya kecil, padahal aslinya tuh lumayan gede loh. Tinggi saya tuh 177 cm, 176. Ini hampir setinggi saya, jadi dan lebarnya juga lumayan lebar. Mobilnya memiliki panjang sekitar 4 meter lebih dikit, 4100 meteran. Jadi lumayan panjang, nggak sekecil yang kalian kira. Mobil ini kalau di India itu ada sekitar 3 tipe mesin, tapi masuk ke Indonesia cuma 1 tipe mesin, yaitu 1500 cc bensin. Kalau di India ada 1500 cc yang diesel. Mungkin kalau diesel cakep juga kali ya masuk sini. Sekarang kita coba lihat mesinnya. Nah, kalau kita udah buka kap mesinnya, ada di bawah sebelah kanan tuh kayak biasa. Yang pertama kali saya notice tuh ada 2. Pertama, mesinnya nggak seraping mesin-mesin mobil sekarang kayak biasanya. Yang kedua itu kap mesinnya nggak ada peredamnya, jadi mungkin mobil ini akan lebih berisik daripada mobil-mobil lainnya mungkin. Terus mobil ini tuh bermesin 1500 cc dan menghasilkan output tenaga 115 PS dan 144 Nm. Tenaganya disalurkan ke roda depan, dan saya kasih tahu sedikit, kap mesinnya agak berat, jadi hati-hati bukanya. Let's go ke bagian depan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian eksterior depannya. Kalau kalian lihat dari depan, itu mobilnya berasa ganteng banget sih. Jadi Tiger Nose Grille-nya dapet. Terus aksen-aksen di Tiger Nose Grille-nya ini dikasih black piano. Jadi bukan hitam biasa kayak gini, bukan hitam doff, tapi hitamnya black piano gitu. Jadi kesan mewahnya tuh dapat. Apalagi dikasih warna aluminium silver seperti ini. Dan di sini tuh dikasih aksen diamond gitu. Nggak tahu diamond, nggak tahu segitiga, dan nonjol deh. Jadi ganteng banget gitu. Terus list chrome di sini itu nyambung dari lampu ke lampu, dan lampunya juga kelihatan ganteng banget kalau kalian lihat. Apalagi kalau dari dekat gini. Kalau mobilnya nyala, di sini ada DRL-nya. DRL-nya tuh berfungsi sebagai lampu sen juga. Dan lampu-lampu di sini untuk tipe Premier semuanya udah LED. Jadi nice banget, warna putih, kelihatan lebih modern. Dan bukan cuma itu, di bawah sini lampu fog lamp-nya itu dikasih proyektor. Tapi bukan LED ya, tapi udah dikasih proyektor. Jadi cut off-nya tuh lebih ada gitu, cahayanya lebih fokus dan lebih terang harusnya. Oh ya, nggak lupa juga kalau kalian lihat kap mesinnya, di kap mesinnya itu ada lekukan-lekukan seperti ini. Jadi dari ujung sana ke sini bikin mobilnya kelihatan lebih berotot gitu. Tapi kalau kalian lihat, sayangnya logo Kia di sini bukan logo Kia yang tipe baru. Logo Kia setelah ini tuh yang bentuknya kayak mirip-mirip Lexus gitu. Tapi yang terbaru itu lebih minimalis gitu, lebih premium kelihatannya. Mungkin di Kia selanjutnya lambangnya bakal diganti. Kebetulan kali ini kita dapat unit yang warna beige gold. Jadi warnanya lumayan cantik loh. Kalau kalian lihat di jalan gitu, belum pernah lihat sih. Cuma lihat aslinya tuh kayak cantik gitu, warna agak gold, agak beige, ya namanya juga beige gold. Dan di Indonesia Kia Sonet masuk dengan 6 varian warna. Ini salah satunya beige gold. Yuk kita lanjut ke samping. Oke, sekarang kita udah ada di bagian samping dari mobil ini. Tapi yang paling menarik dari mobil ini bukan desain sampingnya. Kalau desain sampingnya menurut saya bagus, cuma oke lah. Tapi yang menarik bukan itu aja. Yang pertama, kuncinya. Kuncinya ini berasa mewah. Jadi banyak aksen aluminium silvernya dan terasa berat. Jadi nice banget. Yang kedua, di mobil range harga segini, kalau kalian kunci ya, dia bakal melipat secara otomatis. Dan di jarak efektif 5-10 meter, kalau mobil dalam keadaan terkunci, tanpa ada yang terbuka sama sekali, sunroof nggak kebuka, kap mesin nggak kebuka, pokoknya terkunci total, itu kalian tinggal pencet hold di sini, ada tombol di tengah, pencet hold, kurang lebih 5 detik lah ya. Jadi dia bakal nyala secara otomatis. Kalau kalian pencet nggak otomatis. Tapi kalau kalian wonder, jadi misalkan kalian dari jauh jarak 10 meter, gimana kalau ada orang di sebelahnya tiba-tiba buka, masih kekunci kok, tenang. Dan kalau ada orang di dalam, dia juga nggak bakal bisa pindahin dari gigi P kemanapun. Jadi bakal lock sampai kita datang
dan buka mobilnya sendiri. Karena mobil ini termasuk compact SUV, mobil ini memiliki ban yang menurut saya lumayan gede, lumayan proper buat mobilnya. Mobilnya nggak begitu besar, tapi bannya juga pas gitu buat ukuran badannya. Nggak lupa juga di sini dikasih over fender yang menandakan bahwa mobil ini masih di kelas SUV, walaupun compact SUV. Dan mobil ini memiliki velg sebesar 16 inci dengan ban Apollo dengan profil ban 21560 R16. Selain itu, di atas udah dikasih roof rail. Itu aja untuk bagian samping. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Sekarang kita ada di bagian belakang dari Kia Sonet tipe Premier warna beige gold. Yang menarik, lampunya ini nyambung dari ujung sana ke ujung sini. Jadi kelihatan jauh lebih modern dari mobil-mobil zaman sekarang. Dan lampunya, lampu remnya, ini udah LED teman-teman. Jadi sini udah LED, tapi sayangnya lampu mundurnya ini masih halogen. Kalau kalian lihat ini nyambung, tapi sayangnya yang bagian sininya itu nggak nyala. Jadi kalau malam yang nyala bagian sini sama sininya aja. Untuk antena udah dikasih shark fin, jadi memberi kesan lebih modern lagi di mobil ini. Tapi di belakang nggak ada defoggernya, tapi udah ada wiper. Dan looks di mobil ini dari belakang nggak kelihatan bantet, nggak kelihatan botak, nggak kelihatan polos, tapi pas dan nice banget. Dan jangan lupa, Kia dengan pede sekali memberikan 7 years warranty untuk spare part, 7 tahun atau 200.000 km atau ya, dan free service 4 tahun atau 50.000 km. Yang mana yang nyampe duluan itu yang diambil. Jadi untuk bagian belakang kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah teman-teman, sekarang kita ada di dalam dari si Kia Sonet ini. Perasaan saya pertama yang membuat saya kagum sama mobil ini adalah joknya dulu teman-teman. Begitu masuk kita ngeliat joknya ini spesial banget. Dia perforated gini dari atas ke bawah dengan banyak list, dan ini ada ventilatednya. Jadi memang pas masuk ke dalam ini langsung terasa mewahnya dari situ teman-teman. Lalu yang kedua menarik perhatian saya adalah layarnya ini. Layarnya ini mirip-mirip Mercy gitu, yang full semua integrated. Dan ini memberikan kesan yang lumayan mewah juga. Di sini dilapisi black piano, jadi memberikan nuansa yang sangat modern di dalam sini. Dan head unitnya sendiri sebesar 8 inci. Wah, ini udah cukup gede-gede banget sih. Ditambah sini ada tombol-tombol yang mungkin membantu kita untuk mengatur head unit itu sendiri. Dan hebatnya lagi, dia sudah menggunakan Android Auto dan Apple CarPlay. Lalu soal desainnya sendiri, buat saya ini memang dashboardnya sendiri ya biasa aja. Dia cuma turun sini, lalu ada glove box di sini. Jadi cukup standar. Juga kisi-kisi AC-nya. Di sini ada black piano, dan ini memang mirip-mirip di semua mobil Kia seperti ini modelnya. Yang saya suka ya, ada beberapa aksen yang menurut saya detail banget dari Kia ini. Jadi di bagian grillnya dia tuh ada semacam kayak pattern gitu, ada tekstur, dan itu di bawah sampai ke dalamnya. Nah, di bawah kisi-kisi AC ini selalu ada tekstur-tekstur ini nih. Dan ini ada di bagian depan juga. Jadi dia membawa nuansa luar masuk ke dalam. Memang kalau saya lihat di sini pemakaiannya memang masih plastik, mostly memang masih plastik semua. Plastik juga, cuma di sini di bagian armrestnya dia dikasih kulit seperti ini, walaupun ya nggak terlalu empuk-empuk banget. Tapi walaupun dia plastik, dia masih menggunakan beberapa cetakan-cetakan plastik yang ada teksturnya teman-teman. Jadi nggak benar-benar polos, jadi dia dibikin semacam diamond gini. Dan apalagi di bagian speakernya, dia diberikan aksen lagi, ada teksturnya lagi, ada motifnya lagi, diberikan apalagi ada speaker Bose. Ya benar, di varian Premier ini speakernya menggunakan Bose teman-teman. Sudah ada 6 titik total, sama dapat subwoofer. Jadi suaranya juga bagus banget. Tadi kita udah coba dan memang suaranya benar-benar bagus, clear banget. Dan yang paling saya suka lagi adalah bagian setirnya. Setirnya ini halus banget, dia sudah dilapisi kulit dengan jahitan merah, dan dia sudah flat bottom. Jadi kalau teman-teman pegang, ini benar-benar bagus banget teman-teman. Bener feelingnya enak banget. Dan kalau untuk penyimpanan, di sini juga ada cukup banyak. Di sini bisa naruh wireless charging, di sini HP, di sini bisa naruh handphone lagi. Di sini ada 2 cup holder, juga ada bisa naruh HP lagi di sini. Di sini ada console box yang memang nggak terlalu besar, glove boxnya juga nggak terlalu besar, dan di pintu masih ada lagi penyimpanan yang cukup besar. Jadi untuk penyimpanan di sini juga cukup bagus. Lalu masalah fitur di mobil ini bagus banget teman-teman. Di sini lengkap banget. Di harga 289 juta, menurut saya fitur di mobil ini udah kelewatan teman-teman. Pertama, yang tadi saya udah sebut, speakernya Bose, dapat sunroof, dapat juga ventilated car seat, yang tadi saya udah bilang juga, dapat cruise control, juga ada pengaturan tractionnya. Jadi ini benar-benar lengkap banget, dan ini merupakan salah satu mobil termewah di harga 289 juta teman-teman. Oh iya, jangan lupa di bagian pedalnya juga ini dipakai
bahan stainless steel. Jadi bener terasa mantep banget. Feel premiumnya terasa sekali. Jadi untuk bagian dalam saya sangat-sangat salut sekali buat si Kia Sonet ini. Terakhir, dia ada ambient light kalau malam. Ini kalau siang jadi nggak kelihatan, tapi kalau malam dia bakal kelihatan banget di sini di bawah speakernya, dan ini bikin feel yang bener-bener premium. Dan juga dia ada sensor untuk melihat tekanan ban. Jadi kalau ada kempes atau apa itu sangat membantu sekali. Untuk bagian belakang teman-teman, hal yang membuat saya terkesan lagi adalah bangkunya. Ini bener-bener empuk banget teman-teman. Bener-bener ini bangku terempuk yang pernah saya dudukin di baris kedua. Saya nggak pakai bohong, teman-teman boleh coba sendiri. Ini bangkunya empuk banget dan posisinya lumayan enak, bener-bener nopang badan banget. Sayangnya dia nggak bisa diatur lebih rebah lagi, walaupun ini udah cukup nyaman juga. Dan untuk kakinya sendiri masih dapat sekitar 8 jari, jadi saya masih terasa lega banget di sini. Untuk duduk bertiga tuh masih oke banget, dan masih dapat handrest serta cup holder. Jadi ini memberikan posisi yang enak banget, even untuk baris kedua. Juga bagian belakang sama persis kayak depan, nggak ada yang di downgrade, jadi tetap dikasih aksen-aksen kulit seperti ini. Jadi ini udah bagus banget. Juga dikasih AC di sini dan dikasih chargeran juga di sini, fast charging. Wow, ini fiturnya banyak sekali. Lalu juga jangan lupa di sini ada airbag. Jadi total ada 6 airbag di tipe Premier ini. Jadi ini udah paling aman banget. Dan sayangnya cuma satu, di bagian tengah dia nggak dikasih headrest. Dan jangan lupa untuk keluarga muda di sini udah ada Isofix, jadi bisa buat taruh baby seat. Nice sekali. Sekarang kita ada di bagian belakang dari mobil ini, tepatnya di bagian bagasi. Kalau kalian mau buka bagasinya, itu tombolnya ada di sini. Kecil, jadi kalian mungkin harus raba-raba dikit, nggak segede mobil pada biasanya. Dan bagasinya seluas ini. Jadi bagasinya kurang lebih 400-an liter kapasitasnya. Kalau bagasinya 400 liter, kapasitas tangki bensin dari mobil ini tuh sekitar 45 liter kalau nggak salah. Dan bagasinya juga rapi, tertutup cover. Tapi nggak usah khawatir kalau kalian mau masukin koper yang ukurannya besar. Kan kalau yang besar tinggi ya. Jadi cover tinggal kalian buka aja di sini. Dan kalian tinggal tarik aja. Jadi nggak susah untuk buka baggage cover di sini. Jadi kapasitas bagasi mobil ini cukup besar menurut saya. Dengan koper medium mungkin bisa masuk 3 kali ya, beserta tas-tas lainnya. Tapi sayangnya untuk masukin koper itu kalian harus mengeluarkan tenaga ekstra karena bibir bagasi di belakang ini lumayan tinggi. Jadi kalian harus angkat, masukin sini. Untuk ban serep kalian bisa buka di bawah sini. Ini ada tempat bukaannya di sini. Dan langsung ban serepnya kelihatan, ban serep kaleng Goodyear. Beda merek, beda ukuran, dan beda tipe juga. Mungkin itu dimaksudkan untuk biar cepet-cepet ganti kali ya, soalnya jelek kan. Beda ukuran, beda warna lagi. Oke semuanya, sekarang kita mau cobain driving experience dari si Kia Sonet. Mantap. Kia Sonet, mantap. Kebetulan yang kita punya ini udah mentok kanan ya Dov ya. Jadi udah paling bagus punya nih. Jadi fiturnya semua lengkap. Semuanya udah paling bagus punya. Tipe yang Premier. Di atasnya dynamic. Pokoknya mentok kanan deh, paling tinggi. Oke langsung aja. Sekarang kalau masalah visibilitasnya, buat saya ini mobil sudah termasuk bagus. Cuma yang perlu teman-teman ingat adalah ini kan bagaimanapun juga mobil kecil ya Dov ya. Betul, agak kecil, jadi betul. memang feeling dari di dalamnya itu memang bukan yang tipe yang kacanya besar enggak. Memang rasa kacanya tuh memang kecil ya. Tapi tetap enak kok ngeliatnya. Tetap pas Dan karena kita kayak berada di atas dashboardnya gitu loh. betul, dashboardnya agak turun dan juga kap mesinnya kelihatan nih. Masih kelihatan dari kita nih kayak gini. Betul. Lalu masalah handlingnya teman-teman. Handlingnya ini saya harus acungin 2 jempol sih. Jadi buat saya ini setirnya enak sekali teman-teman. Dia itu feedbacknya cepet banget, nggak ada delay. Bener-bener saya mau kiri dia kiri. Juga setirnya juga ringan dan dia balik lagi tuh. Kalau misalnya kayak Expander Livina atau Baleno Diputar nggak balik lagi ya? diputar dia kurang balik lagi. Kalau ini walaupun dia IPS tapi dia baliknya cepet. Dan itu bakal lebih mudah kalau belok-belok. Dan ini smooth banget. Beber enteng dan smooth. Ini beber Rasa-rasanya mirip kayak mobil apa? kayak CR-V Mazda 2 kali ya? iya, mungkin tapi kalau Mazda 2 tuh lebih ada bobotnya. Ini lebih ringan sih. Oh, lebih ringan. Tapi ini enak, beber enak. Lalu untuk body roll sendiri, body rollnya ini memang masih terasa. Kalau menurut saya ini masih terasa. Kan apalagi dia memang termasuk mobil mini SUV, pakai SUV ya. Jadi memang agak tinggi.
Jadi ketika kita nikung di kecepatan tinggi lumayan berasa Dov, Oh ya iya kan? betul nih. Tapi agak kebanting ke kanan. joknya bagus. Dia dikasih sayap gini, dikasih support di sebelah Supportnya kanan gede kiri banget, teman-teman. itu gede dan kita berasa masuk gitu ke joknya, Betul. ya kan? Jadi walaupun manuver cukup tinggi, kita tetap tertopang. Betul. Walaupun memang ya saya harus akui ini body roll terasa ya. Sudut putarnya juga bagus sih. Jadi ini buat di kota sih enak banget, nggak masalah. Lagian siapa yang mau drive ngedrive pakai mobil ini kan nggak ada juga. Nggak ada sih. Terus masalah kenyamanan Dov. Nah, kenyamanan ini secara ergonomis ini udah enak banget teman-teman. Jadi memang setirnya ini belum teleskopik ya. Belum teleskop, Baru cuma tilt aja. doang. Tapi posisinya udah maju banget. Jadi kalau saya taruh tangan saya di sini, ini udah megang setir. Benar-benar nggak baik. kejauhan. Tapi sayangnya kalau buat ergonomisnya walaupun udah ada handrest bagus Agak banget. munduran ya. Cuma handrestnya mungkin agak munduran. Ya, dan sayangnya nggak bisa ditarik ke depan. Saya nggak bisa tarik ke Oke. depan, jadi nyetirnya nggak bisa sambil handrest sambil pegangan gitu ya. Betul. Tapi yang saya suka, yang saya notice nih, door trimnya, armrest di sebelah kanannya ini tinggi dan kita bisa naruh tangan di sini. Ini empuk. Ini empuk karena Jadi- dilapisin. Karena dia tinggi kita bisa naruh tangan dan ini pas banget megang setir. Jadi kita bisa begini aja tadi. Berarti tangan kanannya pas ya. Tangan kanannya pas. Tinggal tangan kirinya terasa aja. deket banget sih enak. Oke. Lalu yang saya paling suka adalah setirnya teman-teman. Setirnya ini mirip setir R3 nih. Jadi setirnya mirip-mirip Napa gini, udah halus banget, bener-bener halus banget. Terasa juga feelingnya mahal, dijahit merah begini dan dia flat bottom. Betul. Jadi iya persis R3 ya. Mirip R3 dan ini enak banget teman-teman. Cuma Beneran. kalau yang ini kayaknya kelihatan jauh lebih sporty deh karena Betul. dijahit jahitan merah. Jahitan merah lebih keren. Sama kalau suspensi gimana Dov menurut lo? Suspensinya tadi kita udah coba ya. Ya, Di jalanan jelek di peak kan, jalanannya kan on block. on block gitu, dia mungkin agak sedikit berasa ya. Betul. Jadi dia bukan tipe yang keras, bukan tipe yang mental-mental, empuk. Tapi dia juga bukan yang yang rigid stiff rigid kayak banget. kayak BMW gitu, enggak Ya, juga. ngegatuk gitu lah ya. Tapi terasa ada kerasnya sih. Berasa keras cuma nggak sampai mengocok perut kali ya. Betul. Jadi masih di tahap aman. Masih di tahap aman. Jadi Cuma- kalau Hot sampai 10 kita kasih nilai 5 lah ya. 5 Pembukaannya ya. kriterianya tuh Di tengah-tengah. di tengah-tengah. Kalau 10 kayak Innova Itu empuk banget. itu empuk banget. Ini kita kasih. Tapi ini oke 5. kok. Lalu kalau masalah kekedapan, ini juga udah bagus ya Dov ya. Kedepannya cukup Udah banget loh. Cukup banget. Gue kaget, gue kira mobil di harga segini itu kekedapannya bakal kayak gitu kayak Iya, LCGC benar. gitu. Cuma ternyata enggak loh. Enggak. Dan masalah efisiensi teman-teman, kemarin kita udah coba di rute kombinasi dan mendapatkan hasil di sebesar 14 km per liter ya. 14 km per liter itu udah termasuk hemat banget sih hemat. untuk Tapi ukuran lumayan mobil gini. standar lah untuk mobil berukuran mesin 1500 cc. Jadi Tuh. dibilang Ya, hemat banget enggak, dibilang boros juga nggak bisa karena 14 tuh jadi udah cukup lah, nggak Cukup menjadi banget. alasan untuk nggak beli ya. betul. Dan juga untuk respon mesinnya teman-teman, saya cukup suka loh. Jadi dia tadi kan ada bayangin mobil 200-an juta, Ada mode. modenya sampai 4, Iya. 3 ya? 3 Eco, normal sama sport. Dan itu terasa banget, terutama di tarikan mesinnya. Betul. Ketika masuk ke sport memang tarikannya jadi kencang ya. Kalau dulu kan Cairns yang manual itu kalau diganti dia ngubah feeling steer-nya kan. Feeling setir ya. Kalau Kalau ini, kayak ini- saya rasain sih nggak terlalu berubah sih. Dan untuk bagian kakinya cukup lega. Jadi di kiri udah ada sandaran kaki walaupun belum ada pad plastiknya, tapi Oke. saya berasa feelingnya lega sih nyetirnya. Dan untuk fitur-fitur penunjang menyetir, ya ini banyak banget teman-teman. Ini bener-bener di luar nalar lah kalau di harga segini. Bayangin aja. Pertama yang membantu saya adalah speakernya, entertainment. Kedua ada ventilated sini. Ketiga ada wireless charging. Ketiga Tuh. ada sunroof. Udah sampai Apple CarPlay, CarPlay Android wireless. Auto, Android Auto wireless lagi, loh. nggak pakai Jarang colok-colok. Jadi buat saya ini ya luar biasa sekali sih. Ini worth to buy banget Worth ya. to buy banget. Gila. Di harga segitu dengan fasilitas yang didapat seperti ini. Betul. Kalau iseng malam-malam kan ambient lightnya nyala-nyala. Ambience sesuai juga lagu. nyala, jadi keren banget. Jadi overall driving experience di Kia Sonet ini luar biasa, bener-bener enak banget. Kita puas banget. Kita puas banget. Palingan minusnya dikit sekali, yaitu cuma sedikit limbung dan itu pun kecepatan tinggi dan juga sedikit keras. Tapi sisanya buat saya ini bagus banget. Nice. Worth to buy. Jadi itu teman-teman, kira-kira
review kita tentang Kia Sonet ini. Kalau menurut kita gimana? Oke, kalau buat kita teman-teman, ini mobil bagus banget. Kita sebagai orang yang udah pernah review banyak mobil nih, kita harus akuin Kia Sonet ini merupakan campuran yang sangat bagus. Jadi dia desainnya bagus, fiturnya bagus, juga driving experience-nya enak, dan mobilnya benar-benar terasa refine sekali teman-teman. Jadi buat kita di harga 289, Kia Sonet ini merupakan pilihan terbaik, terutama jika kalian tidak memikirkan 7-seater. Yang kedua, kalian adalah anak-anak muda atau pemuda dewasa yang butuh mobil harian. Buat saya mobil ini cukup banget. Even buat keluarga muda pun ini masih sangat lega. Jadi dia sudah hemat, cukup kencang, lega, fiturnya banyak, drivingnya enak, desainnya juga bagus, paket lengkap. Kalau ditanya kekurangan apa, jujurnya susah. Cuma 2 doang yang kita temuin. Yang pertama adalah bagian cupnya. Kita menyayangkan nggak ada peredam, juga karet-karetnya nggak ada. Jadi sayang aja, padahal build quality di dalamnya bagus. Yang kedua mungkin rasa limbung SUV, yang which is wajar ya, karena ini kan compact SUV, jadi ada rasa limbungnya. Dan palingan ya karena lagi-lagi ini bukan merek T dan H. Nah, buat teman-teman kita encourage banget harus berani cobain mobil semacam ini. Dan Kia pun juga nggak main-main. Dia memberikan service yang tadi Ranov udah bilang. Jadi dia sudah memberikan free warranty 7 tahun atau 200.000 km, serta free service di 50.000 km atau 4 tahun. Dan teman-teman bisa banget beli di Indomobil di PIK. Jadi kita lagi di Indomobil PIK. Ini banyak banget semua merek dari Hino, Nissan, Suzuki, sampai VW, sampai Kia. Semuanya di Indomobil, jadi nggak ada alasan lagi buat kalian nggak percaya. Bisa langsung datang ke Indomobil PIK dan langsung coba beli si Kia Sonet ini. Dan rasain sendiri kalau mau coba test drive. Nah, daripada pusing, saya panggilin aja langsung. Ya Mbak Dewi, gimana kira-kira kalau misalnya ada orang yang mau beli Kia Sonet ini nih? Untuk sementara kita inden Pak. Inden itu maksimal itu dari Februari sampai Maret. Untuk OTR juga tidak mengikat. Karena kita kan ada pajaknya yang berbeda di tahun 2021, jadi tidak mengikat untuk BBN-nya. Oke. Jadi gitu ya, untuk sementara memang Kia Sonet ini masih inden dan pemirsa udah banyak banget. Jadi kalian harus buru-buru juga pesan. Dan nama dan kontak personnya akan saya taruh di bawah. Kalau gitu itu aja. Dan di minggu depan kita bakal nge-review mobil-mobil Kia selanjutnya, yaitu Kia Seltos. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa like. Kalau gitu sampai jumpa di Otomotivi.